Kebaikan-Mu tidak pernah berkesudahan. Ingat aku nih. Kita mau bersyukur kepada Tuhan siang hari ini. Mari angkat pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita dalam masyana dalam Kau saja yang layak disembah. Kau saja yang layak ditinggikan. Hanya ada satu nama yang layak terima pujian penyembahan kami. Yesus Kristus Tuhan namanya. Raja segala raja, juru selamat kami yang hidup. Shikara barala 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 barala. Kinara la bashana la la bo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mari kembali angkat kedua tangan kita bersama. Mari menyembah dan berbahasa roh. Bagimulah segala pujian, hormat, keagungan, kejayaan. Shalom buat Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan kami dalam doa sehati GBS Purwokerto. Selamat malam Bu Suci. Selamat malam juga untuk Bapak Ibu yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.
Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah, yang ku sembah, hanya Yesus. Yang ku puja, hanya Yesus. Yang ku sanjung, hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang ku sembah, yang ku sembah, hanya Yesus. Yang ku puja, hanya Yesus. Yang ku sanjung, hanya Yesus, sebab yang ku sembah, katakan hanya Yesus. Hanya Yesus. Yang ku puja, hanya Yesus. Hanya Yesus. Yang ku sanjung, hanya Yesus, sebab Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia.
Shalom Bapak Ibu, mari kita akan memulai doa hati kita di malam hari ini. Dan Tuhan meminta kita untuk tetap setia dan tetap bertekun di dalam doa sampai kita mendapatkan mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Jangan jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Kita akan pujian, terkadang kita merasa Dia mengerti, Dia peduli. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah.
buat rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Kau kekuatan-Mu di mana Kau terus menggandeng kami. Kau menggenggam kuat tangan kami, menyertai setiap jalan-jalan yang kami lalui. Engkau dahsyat Tuhan dalam hidup kami. Kau ajaib dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan sempurna buat kami. Biarlah kami yang mengalami kebaikan Tuhan, kami yang mengalami pertolongan Tuhan, tidak akan pernah lupa untuk bersyukur kepadamu Tuhan, sebab bahwasanya Engkau baik kepada kami sekalian. Dan biarlah di malam hari ini Tuhan, kami mau memberikan waktu yang terbaik kami Tuhan untuk mendekat kepadamu, untuk menyenangkan hatimu dengan berdoa, dengan bersyafaat, dan dengan kami belajar ketetapan-ketetapanmu Tuhan. Mari Bapa, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan hadirat-Mu, menjangkau, menjamah, melawat kami semua dimanapun kami boleh berada. Engkau menyatakan kuasa-Mu kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, sahabat Facebook yang dikasih Tuhan, saudara seiman yang mengasihi Tuhan, dan saudara-saudara semua yang malam hari ini punya waktu untuk bersekutu bersama kami di channel ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar merenung-renungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, jangan lupa untuk memperkatakan firman Tuhan dan merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Apa yang menjadi perenungan kita malam hari ini kiranya menjadikan petunjuk untuk kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Terlebih masa yang mendesak, yaitu malam hari ini dan esok hari di sepanjang 1 minggu ke depan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Mari kita sama-sama menyimak, memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan malam hari ini berbicara tentang 2 karakter yang berbeda, yang bertolak belakang. Ya, karakter pertama adalah karakter pencuri. Karakter kedua adalah karakter pemberi. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yohanes 10 ayat yang ke-10 biasanya dikenal orang dengan ayat mas yang bagian terakhir saja. Bahwa ia datang, aku datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi orang hanya berpikir tentang kata yang terakhir, kata kelimpahan. Saudaraku, ada banyak orang menginginkan kehidupan, menikmati kelimpahan dalam kehidupannya, tapi tidak dengan satu kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada pengalaman di masa kecil, di masa-masa kita hidup masih dalam kegelapan, masih mengenal Tuhan itu masih dari kata orang, ya. Ada banyak kehidupan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan yang dianggap sebagai hal yang wajar oleh orang banyak di sekeliling kita, saudaraku yang dikasih Tuhan.
mengingat sebuah tradisi bahwa ada banyak orang ketika mau melakukan usaha itu datang kepada orang pintar. Ya. Jadi ada banyak orang merasa dirinya bodoh. Kenapa? Karena ia datang kepada orang pintar. Ya. Orang pintar itu dikenal dan dipercaya sebagai orang yang punya kesaktian, yang punya suatu karunia luwih, ya, pengetahuan lebih. Sementara kita yang datang pengetahuannya kurang, ya, kurang benar sekali. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang saya mau sampaikan pada poin cerita itu adalah banyak orang melakukan usaha meminta keberkatan itu dari satu sumber yang tidak bisa dipercaya. Ya, salah satu contoh ketika orang datang ziarah ke Gunung Kawi, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan orang ziarah ke Gunung Kawi? Di sana saya asli orang Malang, saudaraku yang dikasih, tahu dengan persis apa yang terjadi di kegiatan ritual ziarah yang ada di Gunung Kawi. Karena di situ orang-orang leluhurnya adalah orang-orang yang berasal dari sekitar situ saja. Dan mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak mempercayai apa yang mereka kerjakan. Saudaraku, kalau mereka mempercayai apa yang mereka kerjakan, pastinya mereka punya kehidupan yang berkelimpahan. Mereka akan menjadi orang sukses, mereka akan menjadi orang yang berhasil, ya. Karena orang yang datang punya pengharapan, ya, kehidupan usahanya itu berhasil, ya. Ada laris manis dalam bisnisnya, ada laris manis dalam jualannya, sehingga mereka datang untuk meminta berkah kelimpahan itu melalui orang-orang pintar yang ada di situ. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang hendak ingin saya sampaikan adalah ada banyak orang salah jalan datang ke orang pintar itu sebagai suatu usaha. Sebagai suatu usaha untuk upaya supaya kehidupannya mengalami keberhasilan, kelimpahan dan keberkahan dengan rezeki yang bakal mereka terima. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, mereka akan meminta melalui jasa, ya, melalui medium, saudaraku, tidak langsung kepada Sang Pencipta Khalik langit dan bumi. Nah, ini yang dikatakan dalam hukum Taurat itu sebagai musyrik, ya, mempersekutukan Tuhan, ya. Artinya dia sedang melakukan penyembahan yang lain selain daripada Tuhan. Itu namanya penyembahan berhala, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, apa yang hendak ingin kita mau renungkan malam hari ini, ya, pencuri datang hanya untuk mencuri. Ya, memang tugas pencuri, karakter pencuri, kebiasaan pencuri itu hanya untuk mencuri, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi di sini siapakah pencuri itu? Ya, siapakah pencuri itu? Pencuri itu dikatakan di sini yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah si iblis, ya. Kali ini saya mau mengorek sedikit tentang karakter si iblis, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi iblis itu perannya adalah sebagai pencuri yang datang hanya untuk mencuri. Apa yang dicuri dari iblis dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan? Kalau kita simak di dalam Markus pasal yang keempat ayat yang saudaraku, ayat yang ke-3 dan 4 mengatakan demikian. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Apa yang ditabur, saudaraku? Ya, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan.
Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Siapakah yang dimaksud dengan burung ini dan memakan benih itu sampai habis? Kita melihat ayat yang ke-15. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis. Jadi jelas bahwa burung itu gambaran dari iblis yang memakan benih firman dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Jadi siapakah pencuri? Siapakah yang mengambil firman itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah iblis. Nah, permasalahannya, apakah kita mau mempersalahkan iblis sehingga kita tidak bisa bertumbuh dalam iman rohani kita? Tunggu dulu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sampai di sini kita dapat memahami bahwa ada banyak orang Kristen, ya, tidak sadar bagaimana ketetapan Allah itu berlaku dalam kehidupan seseorang. Perhatikan di situ, iblis itu mengambil firman kebenaran yang kita dengar, yang ditabur dalam kehidupan kita, supaya iman kita tidak bisa bertumbuh di dalam kebenaran firman Kristus itu, saudaraku. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Perhatikan baik-baik. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Yang kedua, dia membunuh. Dan yang ketiga, membinasakan. Saudaraku, iblis punya misi mengambil benih firman, membinasakan, membunuh, dan membinasakan. Jadi, ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini kita melihat karakter yang jelas-jelas terdapat dalam iblis itu adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tidak ada hal baik yang diberikan oleh iblis, karena iblis tidak pernah memberi. Ya, banyak orang datang kepada orang pintar, datang kepada orang-orang yang dianggap punya kelebihan khusus, sehingga dia berharap mendapatkan rezeki, ya, rezeki yang melimpah dalam usahanya, saudaraku. Dan itu tidak akan pernah diberikan secara gratis. Pasti ada mahar yang harus diberikan, saudaraku. Ada dampak. Kalau Alkitab dikatakan orang yang melakukan penyembahan berhala, yang melakukan okultisme itu adalah sampai pada keturunan yang ketiga. Ya. Dari diri kita, anak kita, sampai ke dalam kepada cucu kita. Jadi ternyata dampak dari pemberontakan kita kepada Allah dan mengikuti Allah yang lain, ilah yang lain, itu memiliki dampak yang serius kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, sampai generasi yang ketiga. Jadi betapa seriusnya dosa itu di hadapan Allah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ditipu oleh bapa pendusta, yaitu si iblis, si ular tua itu. Karena pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Dan yang tidak kalah sadisnya, saudaraku, yang tidak pernah disadari oleh orang Kristen adalah bahwa iblis itu adalah bapa pendusta. Ya. Bapa pendusta, kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-2.
Kita akan melihat cuplikan-cuplikannya. Ayat yang ke-22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Perhatikan baik-baik. Antikristus itu bukan hanya berbicara masalah Dajjal. Antikristus bukan berbicara tentang penglihatan-penglihatan yang luar biasa spektakuler. Tapi antikristus adalah orang yang tidak mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi dialah itu pendusta. Ya. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa yang menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, ia harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang akan dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi tujuan kehidupan kita diciptakan oleh Sang Pencipta langit dan bumi untuk punya kehidupan yang kekal sampai surga. Karena sesungguhnya kita adalah orang-orang penghuni surga. Tapi karena pelanggaran manusia yang pertama kepada perintah Allah, maka kita diusir dari Taman Eden. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi siapakah yang kita mau ikuti? Apakah kita mau mengikuti Bapa pendusta atau Bapa yang tepat janji? Ada dua karakter. Satu tidak akan pernah memberi. Yang satu dialah sang pemberi, sang pemurah. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita kembali ke Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang dicari hampir 99,99% setiap manusia menginginkan hidup berkelimpahan tanpa terkecuali. Siapa di antara saudara yang menginginkan hidup berkekurangan? Adakah malam hari ini yang punya cita-cita, biarlah aku hidup berkekurangan saja? Ya, saudaraku, hampir 99,99% ya, setiap kita menginginkan hidupnya berkelimpahan. Tapi ada banyak orang salah jalan dan salah mengerti bagaimana cara menginginkan keinginannya itu tergenapi dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berbicara masalah kelimpahan dalam hal ini bukan hanya melulu masalah menjadi kaya raya, tapi bagaimana menikmati kehidupan ini yang berarti di dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah kita mau mengikuti satu Bapa pendusta atau mengikuti satu adalah Bapa sang pemurah, sang pemberi? Perhatikan baik-baik, iblis itu tidak pernah memberi. Dan iblis itu tidak akan pernah memberi, karena karakter iblis adalah mencuri, membinasakan, membunuh dan membinasakan. Dia mengambil benih firman itu, dia mendustai kita supaya kita itu seolah-olah baik padahal tidak baik, seolah-olah menikmati kehidupan padahal tidak bisa menikmati kehidupan. Ya, kita disuruh untuk hidup, untuk membantah firman Tuhan.
Jadi tugas utama iblis itu memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Tugas utama, misi utama iblis itu adalah supaya orang tidak percaya kepada firman Tuhan, supaya orang meragukan firman Tuhan. Karena iblis akan mengambil benih firman itu dan menggantikan dengan firman yang terbalik, sehingga mereka memiliki misi supaya kita itu tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iblis bekerja melalui tawaran-tawaran yang indah dan menarik secara instan. Banyak orang ingin hidupnya diberkati dengan cara yang instan, dengan cara yang cepat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu adalah cara-cara iblis dalam ranah kehidupan kita hari-hari ini. Banyak orang ingin keluar dari masalah kesulitan hidupnya dengan cara-cara yang cepat, instan dan mudah, tidak ada resiko. Saudaraku, tidak ada hal yang membuat kita hidup bahagia jika kita tidak pernah mengalami hal yang susah. Orang bisa berkata aku bahagia, aku senang ketika seseorang sudah melewati kesusahan dan penderitaannya. Saudaraku, perhatikan baik-baik hukum alam ini, bahwa tidak ada orang yang bisa berkata aku senang bahagia kalau belum melewati masa susah dan penderitaan. Jadi di balik kesusahan dan penderitaan masalah yang kita hadapi hari-hari kemarin dan hari ini, Tuhan sudah menyediakan berkat yang melimpah. Perhatikan baik-baik, di balik kesusahan, penderitaan, pergumulan kita, Tuhan sudah menyediakan berkat dalam kehidupan saudara. Jika engkau orangnya yang percaya malam hari ini, katakan amin. Saudaraku, ibu bapak yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, saya ingin menekankan pada malam hari ini ciri khas, ciri khas orang yang mengikuti iblis, bapa pendusta. Dia tidak akan pernah mempercayai kebenaran firman Tuhan itu mutlak 100% dalam kehidupan iman percayanya. Dia akan meragukan firman itu, dan dia akan menunda-nunda melakukan firman. Itu ciri khas orang yang mengikuti bapa pendusta. Dan salah satunya adalah dia ikut-ikutan menjadi seorang pendusta. Pendusta itu apa? Pura-pura baik padahal dia tidak baik. Pura-pura benar padahal dia tidak benar. Pura-pura kerja padahal dia tidak kerja. Itu artinya pemalas. Yang maunya instan dalam kehidupan. Tidak ada sesuatu yang instan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan karakter yang kedua adalah mengikuti Bapa yang baik, Bapa pemurah, Bapa pemberi. Barang siapa yang mengikuti Bapa yang baik, Bapa pemurah, Bapa pemberi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dia akan mencerminkan ciri-ciri yang diikutinya. Dia akan menjadi seorang yang pemurah, dia akan menjadi seorang yang baik, dia akan memberi seorang pemberi. Karena ciri khas orang yang diberkati Tuhan, dia orang yang sanggup memberi. Saudaraku, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang akan diukurkan kepadamu, itu yang akan digoncangkan, ditakarkan untuk kehidupan kita. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang akan diukurkan kepadamu, kepada orang lain, itu juga akan diukurkan kepada kita. Malam hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan kebenaran firman. Malam hari ini kita mau mengikuti iblis, bapa pendusta, atau mengikuti Tuhan Yesus sebagai Bapa sang pemberi kehidupan yang sejati itu.
Apakah kita muridnya Yesus? Ataukah kita itu muridnya iblis? Perhatikan baik-baik. Pepatah dunia mengatakan hemat pangkal kaya, rajin pangkal. Oh, kubalik. Ya. Hemat pangkal. Kok jadi lupa ya? Rajin pangkal kaya, hemat. Loh, kok lupa lagi? Ya itulah. Ya itulah saudaraku yang dikasih Tuhan. Kata orang dulu bahwa orang yang berhemat itu bisa menjadi kaya. Rajin pangkal pandai. Ya, orang yang rajin itu pangkal pandai. Saudaraku, ini yang akan dipakai oleh si jahat. Ini yang akan dipakai oleh iblis, bahwa ketika engkau berhemat, engkau akan menjadi orang kaya. Saudaraku, ini akan bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Hemat dengan kata lain beda tipis dengan kikir. Ya kan? Kalau salah memaknai kata hemat dalam kehidupan kita, maka yang terjadi kehidupan kita itu bukan hemat, tapi kikir bin pelit. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan disitulah kita akan menunjukkan siapa yang kita ikuti. Kita mengikuti bapa pendusta atau bapa pemberi. Bapa pendusta itu iblis. Iblis tidak pernah memberi, karena iblis akan selalu meminta. Ya, iblis akan selalu meminta. Dia tidak akan pernah memberi. Tapi kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, kita akan menjadi seperti karakternya Tuhan, yaitu suka memberi. Ya, memberi apa saja yang terbaik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan berarti saudara itu boros, bukan. Ya, karena ciri-ciri orang yang diberkati itu sanggup memberi. Kalau orang yang belum sanggup memberi, dia masih dikatakan orang yang di samping, yaitu mengikuti bapa pendusta. Dia selalu kurang dan kurang. Nah, malam hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita untuk memaknai Yohanes 10 ayat yang ke-10? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Jika mengikuti si iblis, kita akan menjadi orang yang pelit. Jika kita mengikuti Tuhan Yesus, kita akan menjadi orang yang pemberi, pemurah. Silakan malam hari ini saudara menentukan pilihan. Dan lihatlah siapa sebenarnya kehidupan kita. Apakah kita termasuk orang yang pemurah? Apakah kita seorang yang pemberi? Atau kita hanya seorang peminta-minta? Saya jadi teringat sebuah lagu legend, ya, lagu legend dari seorang pedangdut, saudara. Kering sudah rasanya air mataku. Saudara masih ingat tentu lagu itu? La 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 la. Ya. Sepertinya sudah tidak bisa menangis lagi, saudaraku yang dikasih, karena air matanya sudah kering. Dia bisa lakukan hanya meminta-minta, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan langit pun itu sebagai atap rumahku. Ingat zaman semono, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga timbullah ingatan kepada penyanyi yang kedua. Saudaraku, ingat saudara Asep Irama? Tuhan
dia menyebut nama Tuhan, saudaraku, dalam lagunya. Tolonglah hamba-Mu dari sengsara karena cinta. Kemana ini? Saudaraku, dua penyanyi ini menggambarkan bahwa satu kehidupan itu sebuah kehidupan yang syarat dengan penderitaan, kan yang dia bisa lakukan hanya meminta-minta, dan yang satu ya, dia orang yang memanggil nama Tuhan dari kasus kisah cintanya, bahwa dia menderita karena cinta. Tapi ada penyanyi yang ketiga. Aku bukan pengemis cinta. Dia gentle, dia percaya diri bahwa dia bisa melakukan pilihan-pilihan dalam kehidupannya. Saudaraku, dari ketiga penyanyi ini, ya, siapakah yang akan saudara perhatikan baik-baik dalam tiga penyanyi yang saya gambarkan ini? Ya, apakah kita berada pada orang yang selalu tidak ada jalan keluar? Yang kedua, ya, merengek-rengek di hadapan Tuhan hanya karena ingin minta belas kasihan supaya minta dikasihani. Dan yang ketiga, merasa percaya diri bahwa kita itu orang yang istimewa. Ya, tidak perlu mengemis-ngemis lagi kepada orang lain untuk dikasihani. Tapi kitalah orang yang mengasihani, mengasihi orang lain, karena kita bukan pengemis cinta. Aku bukan pengemis cinta. Sehingga kita muncul penyanyi yang ketiga. Akulah Arjuna. Oh, yang keempat. Sudah cukup sampai keempat saja, saudaraku. Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa yang percaya di dalam namanya, nama Yesus, dialah orang yang berhak disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi status saudara yang percaya kepada Tuhan adalah anak-anak Allah yang punya hak waris kerajaan surga. Jadi saudara harus percaya bahwa hidup saudara itu istimewa, diberkati Tuhan, dan saudara mengalami janji Tuhan. Jika itu yang terjadi dalam kehidupan saudara yang saudara percaya malam hari ini, hidup saudara akan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan menjadi pembela kehidupan saudara. Nah, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Saya ingin berdoa untuk saudara yang malam hari ini mengikuti live streaming yang terlihat di layar monitor kami. Shalom untuk semua saudara. Saya mulai dengan doa untuk Ibu Suci. Malam hari ini kami dari tempat ini mau sepakat meminta Tuhan bekerja secara luar biasa dalam kehidupan Bu Suci. Dari tempat ini kami berdua sepakat di dalam berkat nama Yesus berdoa untuk kehidupan keluarga Bu Suci. Berdoa untuk pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan Ibu Suci. Tidak ada hal yang mustahil bagi orang yang percaya kepada kesanggupan Allah. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat ide-ide yang kreatif, itu akan ditambah-tambahkan kepadamu, ditambah-tambahkan dalam kehidupanmu, ditambah-tambahkan dalam pekerjaanmu.
Berkat yang baru setiap pagi akan selalu mendatangimu. Berkat-berkat yang tidak lazim itu akan menjadi bagianmu. Amin. Dalam berkat nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, saya mau berdoa untuk saya melihat ada Tante Lastri yang ada di Bandung malam hari ini sempat menengok atau mengikuti doa live pada malam hari ini. Malam hari ini kami mau berdoa untuk Tante Lastri yang ada di Bandung. Kami sepakat di dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati kehidupan keluarga Tante yang ada di Bandung. Dalam berkat nama Yesus, berkat kemurahan Tuhan itu akan mendatangi kehidupan Tante dan Om yang ada di Bandung. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang baru itu akan diperintahkan mendatangi keluarga Om dan Tante yang ada di Bandung. Tuhan memberkati kesehatan, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan yang sedang dikerjakan dan pelayanan yang sedang diemban dalam kehidupan saudara. Tante, Om Lastri yang ada di Bandung, Om Petrus yang ada di Bandung, dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk saudara Joy Ulbata. Malam hari ini kami dukung dalam doa dalam berkat nama Yesus. Kiranya Tuhan menjawab pergumulanmu dan memberi kekuatan, jaminan daripada Tuhan atas kehidupan keluargamu, keluarga muda yang sedang belajar untuk mempercayai kesanggupan Allah, dan diberkati buah daripada benihmu yang ada dalam kehidupan istrimu. Kiranya Tuhan menjagai, membuat anak yang ada di kandungan istrimu itu dibuat Tuhan sehat. Dalam berkat nama Yesus, berkat pemeliharaan Tuhan cukup bagimu, bagi keluarga muda yang sedang engkau kerjakan. Dalam berkat nama Yesus diberkati pelayananmu. Berdoa untuk keluarga di Mipiran, berdoa untuk Nathan, berdoa untuk Ibu Titi, ya, berdoa untuk keluarga Pak Stephen yang ada di Mipiran. Malam hari ini kami mendukung keluarga yang ada di Mipiran, Ibu Titi, Pak Stephen, Nathan, Olin, Diki, dalam berkat nama Yesus. Kiranya berkat kemurahan Tuhan senantiasa melimpahi keluarga Ibu Titi, suami dan anak-anak. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati berkat yang baru di tengah-tengah keluarga Ibu Titi yang ada di Mipiran. Memberkati anak-anak sekolahnya, memberkati masa depan anak-anak, diberkati pekerjaan-pekerjaan, diberkati warung, toko, dan usahanya. Dalam berkat nama Yesus. Jika engkau percaya, katakan amin. Berdoa untuk Pak Bernard Site. Shalom. Dari tempat ini kami berdoa untuk Pak Bernard yang ada di Sumatera Utara. Kiranya keluarga Pak Bernard menikmati berkat kemurahan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, kesehatan akan menjadi bagian Pak Bernard dan keluarga. Sukacita, damai sejahtera menjadi bagian keluarga Pak Bernard Site yang ada di Sumatera Utara. Tuhan memberkati keluarga, pelayanan, dan jemaat yang Bapak layani. Dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Pak Daniel Wahyoto yang malam hari ini sempat bergabung. Kami dari tempat ini berdoa kiranya Tuhan masih memberikan kasih karunia dan kemurahan dalam kehidupan Bapak
sehingga di masa tua, di masa pelayanan yang Bapak Daniel Wahyoto kerjakan hari-hari ini, mendapatkan kemurahan demi kemurahan Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan, berkat kesehatan menjadi pakaian Pak Daniel Wahyoto. Dalam berkat nama Yesus, berdoa untuk Pak Victor dan keluarga, serta istri, anak-anak, juga ama yang ada di rumah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan seisi rumah. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tangga Pak Victor. Tuhan memberkati masa depan anak-anak. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan yang Pak Victor dan keluarga sedang diamanatkan. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru, harapan yang baru, kekuatan yang baru, berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi keluarga Pak Victor di rumah. Dalam berkat nama Yesus, berdoa untuk kesehatan ama, kiranya ama menikmati masa tua dengan senang dan bahagia. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Pak Musi yang ada di Solo. Malam hari ini sempat masuk mengikuti doa bersama kita malam hari ini. Secara sehati sepakat berdoa kiranya Tuhan memberkati kehidupan keluarga Bapak Pendeta Musi, memberkati pelayanan Pak Musi di GBS Sepetoran, memberkati pekerjaan-pekerjaan Pak Musi, kesehatan, sukacita dan kelimpahan yang tak terbatas itu tergenapi dan menyenangkan hati dalam berkat nama Yesus. Berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi kehidupan Pak Pendeta Musi. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Bagi saudara-saudara yang malam hari ini yang sudah bergabung mengikuti doa sehati bersama, kiranya Tuhan memberikan petunjuk, mengabulkan doa-doa saudara yang saudara naikkan kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan itu maha pemberi, sementara iblis itu adalah maha pendusta. Dia tidak akan pernah memberi, karena dia akan bertentangan, bertolak belakang dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan percaya kepada rayuan iblis yang membuat kehidupan serba instan, tapi percayalah kepada proses yang sedang diajarkan oleh Tuhan dalam kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati kehidupan saudara. Siapapun saudara malam hari ini yang mengikuti doa live sehati bersama dengan kami. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat malam, selamat istirahat Bapak Ibu Tanganmu, mari bersama dengan pelayan Tuhan. Angkat kedua tanganmu, tinggi-tinggi buat Raja. Urapanmu Tuhan, lawatanmu atas yang kami. Kok yang tambah cuma 3? Urapanmu atas setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Lawatanmu Tuhan, kami mau disegarkan pada sore hari ini. Mau disegarkan tubuh, jiwa dan roh kami. Mau disegarkan lebih lagi bersama dengan seluruh Itu masih ditanyakan. bekerja.